Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih bersama Pengadilan Agama Wonosari dalam acara Sharing Morning. Kali ini kita hadirkan para pejabat Pengadilan Agama Wonosari. Monggo Bapak, perkenalan dari Bapak Ketua. Terima kasih. Iya. Terima kasih Mawar. Hari ini kita berkumpul di acara Sharing Morning PA Wonosari akan membahas ini Mawar tentang berbagai hal. Kita kan ini kan di tahun pergantian tahun kan, tahun baru kan istilahnya begitu. Kita akan bahas nanti tahun-tahun sebelumnya, tahun 2022 apa yang kita kurang di situ, kemudian nanti action kita ke depan seperti apa tahun 2023. Kita hadirkan ada di sini ada Pak Wakil Ketua PA Wonosari, kemudian ada Pak Panitera dan juga Pak Sekretaris. Nah itu, jadi ketika beliau itu yang luar biasa, kita tanya tentang apa yang telah kita lakukan dahulu, kemudian yang 2023 seperti apa. Kalau kesan Mawar tahun kemarin itu seperti apa? Kesan saya di 2022 itu Nyaman enggak? nyaman Pak. Mau 2022, mau 2000 selanjutnya nyaman Pak. Karena tahun besok kan belum nyaman di rumah. iya, Enggak, yang kemarin kesannya seperti apa? Kita bekerja itu secara kekeluargaan di kantor itu sama harmonis atau enggak, hubungan dengan antar pegawai itu seperti apa? Kesan-kesan dari Mawar. kesan dari saya sebagai Karyawan. pegawai Pengadilan Agama Wonosari di tahun 2022, kami melaksanakan atau melakukan kegiatan seluruh dari mulai kepanitraan maupun kesekretariatan itu secara kekeluargaan Pak. Jadi semua dilakukan bersama dan dari mulai apa ya Pak? Dari mulai Aman, pekerjaan. tuntas, sesuai target gitu ya. Oh, sangat memuaskan dari tahun-tahun sebelumnya Pak. Ada enggak pegawai yang agak perlu disentil gitu? Enggak sih Pak. Paling kalau disentil ya karena apa ya Pak? Karena kita sudah melakukannya gitu dengan ya, biasa. Wajar. Tidak terlihat, Jadi tidak langsung terlihat. Tangkap Iya, langsung ikut action. Iya Pak. Oke, untuk yang tahu enggak Mawar sisa perkara kita kemarin berapa? 11 itu 11. iya, itu dari jumlah 1750 berapa ya Pak? 4 apa ya? 54 ya? Berapa Ya. persen itu sisa kita? Sisa 0,6 ya? 62. Itu 0,6. luar biasa enggak? Itu sangat Pak, karena dari tahun-tahun sebelumnya itu ini adalah sisa perkara paling sedikit di antara tahun-tahun sebelumnya. Luar biasa Mawar Ya. ya. Ada Mawar akhirnya sisa perkara sedikit gitu ya. Tidak Pak. Jadi ya mungkin nanti bisa dijelaskan dengan yang Pak. Oke, kita tanya trik kenapa bisa sampai 0, ya? 0, Pak. 0, padahal kalau anjuran kan sekitar 5-10% ya sisa itu ya, tapi kalau di kita itu bisa di bawah 1%. Kita tanya trik seperti itu kenapa? Kebijakan apa yang dicanangkan oleh PA Wonosari? Kita tanya Pak Wakil Ketua, kemudian nanti kita tanya Pak Panitera dalam hal menangani selaku eksekutor dalam bidang kepanitraan. Gimana Pak Wakil? Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. kehadirannya menyempatkan diri dalam Sharing Morning. acara ini, Sharing Morning gitu ya, Pak ya. Oke, Gimana terima kasih. kebijakan apa yang Bapak lakukan sehingga tahun 2022 kemarin itu kita itu dari segi pelaksanaan tugas bisa sampai di bawah 1% sisa perkara. Oke, terima kasih Pak Ketua selaku host dan juga Mawar aja nih ya. Sebut saja Mawar. Aja. Sebut saja Mawar, tapi bukan korban ya. Sebelum masuk lebih dalam sebenarnya kita memang patut bersyukur karena capaian penyelesaian perkara kita tahun ini, tahun 2022 itu yang termasuk yang terbaik dalam sejarah PA Wonosari. Tepuk tangan dulu nih.
Artinya selama ini, selama PA Wonosari ada itu, belum pernah sisa perkara itu serendah tahun ini, yaitu 0,6%, di bawah 1 digit. Gitu. Ini tentu hasil kerja keras teman-teman semuanya, semua pihak di PA Wonosari, karena kita kerjanya kerja tim, kerja bersama. Artinya semua pihak yang terlibat dari mulai petugas pendaftaran dan sebagainya, jurusita, panitera pengganti, Pak Panitra, ya pimpinan, hakim dan seterusnya, itu semua bersatu padu, berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Jadi kata kuncinya sebenarnya ikhtiar kita untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Nah, ikhtiar ini kemudian dijawantahkan dalam bentuk kita punya SOP, ya. Bagaimana kita bekerja itu kita dipandu oleh SOP, ya. Dengan SOP itu kerja kita akan menjadi lebih terarah, gitu. Artinya tanpa kerja sama yang baik semua komponen di Pengadilan Agama Wonosari, mustahil capaian-capaian ini bisa kita raih pada tahun ini. Itu gambaran globalnya begitu. Jadi ada keterpaduan antara petugas di PTSP, jurusitanya, kemudian paniteranya. Kalau ada salah satu yang kendor berarti tidak berjalan yang kita harapkan, begitu ya Pak Wakil ya? Iya, tepat sekali. Dan tentu juga tidak lepas dari support teman-teman di kesekretariatan yang itu menjadi supporting unit dari kinerja kita di pengadilan, yang melengkapi, memfasilitasi kinerja kita sehingga kita bekerja dengan baik, dengan tenang, dengan nyaman, dengan enjoy. Walaupun perkara-perkara lumayan banyak, bervariatif, tapi kita tuh enjoy dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari. Oke, itu ya Mawar ya, intinya bagaimana kebijakan di PA Wonosari itu mengatur ke semua komponen itu, mulai dari pendaftaran sampai kepada hakimnya kompak. Iya. Seperti slogan kita, apa itu? KSE, apa itu? kompak semangat excellent. Nah, akhirnya kita menjadi excellent kan, seperti itu kan. Nah, alhamdulillah, tepuk tangan dulu untuk kita. Kemudian setelah ada kebijakan, nanti actionnya nanti untuk Pak Panitera kita tanya tentang itu. Bisa di bawah 1% itu jangan-jangan perkaranya memang perkara yang mudah. Ya, begitu kan? Iya. Bisa jadi kan begitu. Bisa Memang nggak ada jadi. kendala yang berat di pelaksanaan di persidangan. Jangan-jangan seperti itu. Iya. Misalkan perkara-perkara yang biasa sekali, 2 kali selesai, ya memang agak tunggali kan, begitu ya kalau begitu. Iya betul. Betul enggak yang perkara yang kita hadapi itu di tahun 2022 kemarin itu perkara-perkara yang simple katakanlah begitu ya. Iya. Kalau tidak boleh dibilang simple, yang jelas itu penanganannya itu simple, acaranya simple. Pak Panitera, Bapak selaku perregister, intinya kan kalau bahasa asingnya kalau Panitera itu kan registrar, apa itu istilahnya? bagian pengolah, pencatat itu. Bener gak perkara yang kita hadapi di tahun 2022 kemarin itu mungkin dari segi gugatannya berapa, permohonannya berapa, apakah memang sesimpel yang kita bicarakan tadi sehingga sisanya kok sampai di bawah 1%? Terima kasih Pak. Untuk perkara yang ada di Pengadilan Agama Wonosari itu variasi Pak. Itu ya? Iya, tidak hanya simpel-simpel yang cerai fast tag. Jadi ya, memang betul ada kekompakan tim tadi itu yang itu. Kekompakan ya, ada kekompakan. Perkaranya juga rumit tapi ya, karena kita kompak selesai dengan tepat waktu. Ya, gitu. ya, luar biasa. Ya, karena ada perkara ekonomi syariah juga. Oh, ada berapa Pak? Ekonomi syariah ada 6. 6. Ya. Rekor juga itu berapa yang tahun sebelumnya? Tahun sebelumnya cuman satu. Berarti ini meningkat berapa tadi? 500% katanya. Iya, iya. Terus selain itu apa yang banyak di permohonan, mungkin berapa gugatannya, berapa yang kita laksanakan kemarin? Untuk gugatan dan permohonan
Untuk isbat, mungkin isbat itu berapa isbat nikah yang lagi tren di berbagai tempat, dispensasi isbat. Untuk isbat nikah tahun 2022 ada 116 perkara, Pak. 116. Kemudian ada lain-lain yang sini di dalamnya ada pengangkatan anak. Itu ada 28 perkara. Yang paling banyak yaitu ya cerai gugat. Cerai gugat ada 1012. 2012. Iya. Itu kebanyakan fresh tag atau memang ada semacam apa istilahnya Mawar? Yang gabungan perkara itu apa istilahnya? Apa ya, Pak? Kumulasi Iya. gitu ya. Saya kan ngetes kamu. Kalau di saya tuh bukan kumulasi, Pak, kalau gabungan. Apa itu? Kolaborasi. Kolaborasi. Kumulasi, perkara Jadi kumulasi. gabungan dua perkara dijadikan satu dalam pengajuan perkara itu namanya Iya. gabungan. Memang begitu atau cuma murni yang cerai saja atau ada gabungan mungkin ke anak mungkin ke yang lain-lain. Iya, banyak yang kumulasi, Pak. Banyak ya? Iya, banyak. Oh, jadi memang persentasenya kalau ada, bisa dibilang ada sepertiganya atau berapa itu? Ada, Pak. Ada ya kita Iya, sepertiga. ada. Dan sekarang itu kan banyak yang dikumulasi dengan asuh Ya, anak itu ya minimal asuh seperti anak, itu. Ya sama-sama nafkah. Ada nafkah madiyah, nafkah idah, mut'ah. Kalau tadi dibilang Pak Wakil kan menjaga kekompakan, tetap itu nanti di tahun 2023 beliau bilang tetap kita lakukan itu. Bagaimana kita menjaga materi Mawar? Kekompakan, kesemangatan, Semangat dan excellent. dan endingnya itu excellent. Harapan Bapak yang tahun 2023 itu nanti untuk panitera dari panitera itu bagaimana nanti? Keinginan saya nanti memang ke depan apa slogan tadi KSE itu tetap kita lakukan di kepanitraan, yaitu kekompakan, semangat dan nanti akan menghasilkan excellent. Yang pertama yang harus kita lakukan itu kekompakan itu, Pak. Ya, antara PTSP, Jurusita, Panitra, ya. Ya, kalau mungkin nanti di pemerataan yang tadi Pak Wakil bilang pemerataan, menjaga kebijakan, menjaga kekompakan itu kan bisa jadi kalau orang itu tetap di suatu tempat pekerjaan jadi jenuh. Ada enggak semacam program nanti rolling pekerjaan atau penambahan itu atau pemerataan pengalaman kerja, karena di kita kalau melulu seperti itu enggak ada pengalaman di tempat kerja atau di unit kerja yang lain kan kurang. Kita selaku katakanlah pimpinan atau kepala, Bapak kan kepala di kepanitraan, ini jangan-jangan kurang memberi kesempatan kepada para pegawai. Gimana nanti rencana ke depan tentang itu, Pak? Untuk tahun 2023 ini nanti kita mulai di PTSP dulu, Pak. Di PTSP sudah kita adakan rolling gitu ya. Yang kemarin dari petugas ya di pendaftaran nanti akan pindah ke petugas pengambilan produk. Ya, dan ada yang di informasi. Namun untuk dari kepanitraan ke sekretariat lalu ke sekretariat ke kepanitraan itu belum. Jadi memang seperti yang Pak Wakil bilang menjaga kekompakan itu memang di kita ya selaku pimpinan atau selaku kepala di unit kerja itu kan juga berat-berat, susah gampang ya. Iya, susah. Karena jangan-jangan kalau orangnya itu di situ terus, jangan-jangan ada rasa cemburu itu loh. Ya kan begitu Iya. kan. Kita itu tidak berharap ada kecemburuan tapi menjaga itu yang berat. Iya, Kalau mengobati mempertahankan. nanti kan repot kalau Iya, sudah mengobati orang yang cemburu. Kalau itu dijaga sebelum terjadi kita pola jangan sampai ada kecemburuan. Kita Iya, ratakan pekerjaan di teman-teman. Begitu kan? Setuju Iya, kan? setuju. Setuju. Ya itu Mawar pengen termasuk kemana sekarang? kemauan itu dulu, Pak. Dari kemauan pegawai dulu mungkin ya, Pak ya. Jadi kalau misalnya beliaunya mau untuk berkembang, pasti beliaunya untuk mau
naik atau berpindah itu akan apa ya, maju dengan sendirinya mungkin. Ya kalau nggak ada di penugasan kan juga berat. Oh iya, Dia kan juga. jangan langsungkan, saya nggak di sini kan nanti jangan-jangan merebut orang lain. Oh, Kalau iya. kerjasama sih oke, gitu Iya, ya. iya. Nah gitu, ini yang ini kita tanyakan Pak Sekretaris. Iya nih. Kalau yang punya pegawai kan Iya, begitu kan ya. iya, Nanti betul. bagaimana memeratakan kerja itu jangan sampai ada mengantisipasi apa tadi? Kecemburuan Kecemburuan terhadap posisi. posisi kan nanti Iya. diratakan, Iya. nanti biar bersama-sama merasakan perasaan apa namanya Di bagian itu Aura. tuh seperti apa? nuansa Iya. nuansa kerja di unit kerja itu. Iya, Kalau saling dukung sih oke ya. iya. Pak Sekretaris, rencana ke depan seperti apa yang seperti kita bilang tadi, pemerataan kerja, mungkin pengalaman dari yang dahulu itu bagaimana, yang ke depan itu seperti apa? Baik, terima kasih Pak Ketua, Mbak Astri. Dari sisi sekretariat Bapak, untuk SDM memang di Wonosari sangat andal dan bagus, dan ke depan diharapkan pemerataan dari segala lini, rotasi, mutasi itu harus tetap akan dilaksanakan, karena itu membangun sebuah sistem supaya tidak kejenuhan atau mengurangi kecemburuan, itu tetap akan dilaksanakan. Baik nanti pergeseran, baik nanti meningkatkan karir, itu harus tetap dilaksanakan. Dan ini kita sudah program tentang dari PTSP sampai dari tingkat panitra ke bawah Pak, itu sudah kita agak sudah kita rencanakan semua. Sudah ada rancangan awal untuk pola-pola. Oh ini oplos dengan ini, oplos ini harus sama-sama merasakan yang tadi pekerjaan itu ya. Iya, kalau bagi sekretariat yang sudah mulai ini menunggu juga formasi mbak-mbak yang dari CPNS, mudah-mudahan segera CPNS menjadi PNS. Nah ini nanti kita akan segera tugas pokokkan yang inti, karena beliau kita sebagai supporting unit yang harus handal, harus kita persiapkan baik-baik dari awal memang. Soalnya begini Mawar, yang punya pegawai itu ya Pak Sekretaris dan Pak Sekretaris ini. Panitera. Iya. Pak Sekretaris itu membawai sekretariatan, juga PPN itu juga dia yang bikin iya. kontrakan, beliau yang bikin kontrak. Nah, Pak Panitera juga begitu, nanti yang punya panitera pengganti jurusita itu ya beliau yang punya kebijakan nantinya. Bagaimana memulai itu, makanya kita tanya tadi. Iya. Luar biasa ya. Nah, jadi intinya itu memang ada harapan ke depan, kita patut berbangga dengan para pegawai kita di sini. Luar biasa kompaknya, semangatnya untuk menuju excellency. Iya. Nah, keutamaan itu nanti dipola dengan kepala. Kepala kan Bapak Sekretaris, Pak Panitera ini kan selaku kepala di unit kerja. Iya. Ada kepaniteraan, ada kesekretariatan, itu bagaimana mempola itu saling dukung, ya kan, begitu kan? Nah, untuk ini yang saya tanya nanti, coba tanya ke Pak Wakil, ada enggak nanti untuk program pembinaan pegawai itu, kita kan ini kan kalau di kerja terus nggak ada hiburan, sumpah kan? Iya, iya Pak ya. Nah, tanya kepada beliau. Gimana nih Pak? Pak Kalau Wakil, misalnya jangan-jangan iya. kita disuruh kerja terus, apa hiburannya? Iya nih. Ah, itu. Di tahun 2023 ini itu apakah akan ada apa ya, terobosan mungkin ya untuk mungkin kerja, olahraga atau iya, apa gitu, atau jabatan. ada selain kita bekerja ya tetap di lingkungan kerja, tapi apakah ada satu program di mana kita bisa menikmati atau tidak melulu bekerja gitu Pak? Mungkin Bapak mungkin ada Nggak usah sungkan, terobosan. kan bos, tanya aja. Oke, terima kasih Mbak Mawar. Jadi memang dalam kita bekerja harus seimbang ya, antara bekerja dengan tanda kutip hiburan ya. Orang kalau bekerja terus lama-lama stres juga. Orang akan mencapai titik jenuh ketika dia setiap hari dikejar oleh pekerjaan, dikejar oleh target, dikejar oleh deadline ya. Lama-lama kalau tidak seimbang itu ibarat komputer itu lama-lama kan error itu nih ya, hang gitu ya, bisa error. Maka harus seimbang antara kita bekerja dengan nuansa-nuansa lain, artinya hiburan atau bahkan sentuhan-sentuhan religinya harus ada. Program-program kita bersama di pihak Wonosari itu selain kita rutinitas bekerja setiap hari,
kita juga ada siraman rohani untuk mengisi nuansa keimanan kita, ya, dengan acara kajian tausiah sore Masjid Al-Jannah yang itu rutin dilaksanakan tiap 2 minggu sekali dan juga bisa disaksikan rekamannya di YouTube, ya, di kanal PA Wonosari. Itu bagian dari kita bagaimana menyeimbangkan antara jasmani dan rohani. Nah, ini baru rohaninya. Iya. Bagaimana dengan jasmaninya? Kebetulan PA Wonosari termasuk punya fasilitas olahraga yang cukup lengkap, ya, dibanding yang lain. Di saat-saat longgar atau di hari Jumat yang untuk olahraga pagi itu, kita bisa bermain tenis lapangan, ya, di area kantor kita. Kita bisa main pingpong, tenis meja, atau bahkan untuk sekedar refresh, ya, kita bisa karaoke bersama. Tapi harus diingat Mbak Mawar, ya, bahwa itu semua adalah tambahan. Tugas pokok kita adalah tetap melayani masyarakat. Artinya hal-hal yang saya sebutkan tadi itu tidak boleh mengganggu tugas pokok kita dalam melayani masyarakat. Tapi kita juga manusia, juga butuh hiburan gitu. Karena pegawai juga manusia kan gitu, hiburan. Cuma harus seimbang antara jasmani dan rohani, termasuk kita refreshingnya juga ada. Saya kira itu kita cukup bersyukur punya fasilitas yang cukup lengkap, ya, dan disupport oleh Pak Ketua. Bagaimana kita bisa mengembangkan minat dan bakat kita di bidang olahraga, selain kita setiap hari juga menekuni kerjaan kita masing-masing begitu. Kamu gimana Mawar? Menyambut baik tak itu? Tetap kita lanjutkan yang seperti tadi. Lanjutkan, Pak. Olahraganya oke, hiburannya oke, tapi tidak mengganggu pekerjaan yang Pokok, iya betul. Setuju? Setuju sekali. Apalagi Apalagi kita ada nih ya, ada fisik sudah ya, fisik, sudah kemudian rohani. rohani, Untuk ininya gimana? oh, pengembangan kompetensi pegawai. Untuk mencerahkan terus penyegaran apa namanya, otak ya. Kita kan meningkatkan keilmuan maksudnya. Iya. Gimana? Untuk Kayaknya belum meningkatkan, tadi itu belum disinggung oleh Pak. iya Hakim. nih, Bener ya? betul Cuma Pak. fisik sama rohani. Rohani. Ada olahraga ya, kemudian siraman rohani. Rohani, iya, iya. Ada nggak yang lain yang untuk pengembangan keilmuan itu? Iya Pak. Apa yang belum bisa tanya yang Iya Pak, siap. Mungkin ada nggak sih Pak inovasi-inovasi untuk meningkatkan kompetensi pegawai? Oke. tambah ilmu lah gitu, Iya. tambah keilmuan. Berkaitan dengan asupan gizi untuk otak kita, ya. Berkaitan dengan bagaimana kita meningkatkan kemampuan teknis kita atau administrasi kita sebagai aparatur pengadilan. Kita punya program rutin juga. Selain PTA sudah rutin melakukan diskusi dan kajian seperti diskusi online yang rutin itu, tapi kita juga punya program lain seperti diskusi hakim yang kita rutin laksanakan, ya. Artinya itu sebagai wahana teman-teman hakim untuk sharing knowledge, ya, bertukar informasi dan ilmu pengetahuan berkaitan dengan pengalaman-pengalaman praktis ketika menangani perkara. Karena ketika hakim A menangani perkara, boleh jadi yang B belum menangani, atau yang C juga pernah menangani tapi beda kasus. Nah, itu akan diperkaya dalam diskusi hakim. Jadi bisa sharing informasi, tukar, ketika saya menghadapi perkara seperti ini, tipologinya beda loh dengan yang ini kan. Makanya putusannya juga bisa beda dikit dan sebagainya. Itu akan diulas di diskusi hakim. Dan diskusi hakim memang ada yang disiarkan secara online, artinya di kanal YouTube, tapi ada juga yang itu sifatnya offline karena untuk konsumsi intern gitu. Tapi itu juga dalam rangka meningkatkan kapasitas keilmuan para hakim, ya, dan dalam rangka kalau bahasa kita asupan gizi untuk otak kita sebenarnya. Dan bukan tidak mungkin nanti untuk kepaniteraan, kesehatan juga, tapi bentuknya mungkin beda. Karena kita beberapa kali setiap ada regulasi baru itu kita bahas bareng-bareng. Itu sebenarnya bagian dari kita
meningkatkan kapasitas keilmuan kita. Contoh kemarin ketika ada peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 yang baru tentang IKOT, kita kumpul bersama, kita bahas bersama, kita samakan persepsi kita, ini seperti apa sih maksudnya, bagaimana sih implementasinya di lapangan. Nah, itu sebenarnya bagian dari asupan gizi untuk kita semua, terutama pihak-pihak yang terkait gitu ya. Jadi bukan cuma hakim tapi juga pegawai, para petugas, para panitera, pengganti, teman kesekretariatan juga ikut bisa bergabung dan sharing informasi di forum-forum seperti itu. Itu Pak Mawar. Ya. Tuh. Mawar, kita sudah ada diskusi hakim. Ini kalau dari segi apa namanya untuk pencerahan kepaniteraan ke sekretariatan ada nggak sih? Ya, kita tanya langsung Pak. Iya. Iya. Apakah Akan ada? Kan ada tausiah kan? Iya. Ada nggak yang semacam itu tapi untuk mencerdaskan masyarakat juga? Iya. Selain untuk pegawai kita Juga jadi kepaniteraan mungkin ada nanti siapa lagi hakim sesekali diminta untuk mengisi seperti itu. Apakah inilah terkait dengan perkara apa yang mereka sampaikan di akhir kita ada nggak dari kepaniteraan? Atau mungkin acara-acara yang begini kan bisa dipola kan untuk Iya. pembelajaran. Pernah enggak? iya. Apa namanya acara kita sekarang ini apa? Sharing morning. Nah, sharing morning itu untuk pembelajaran ada atau enggak? Tanya Iya. ke Pak Panitera ya. Oke. Nah, Gimana nih Pak? Untuk di kepanitraan sendiri apakah ada? Ya, untuk kepaniteraan kita sudah juga mengikuti seperti yang disampaikan Pak Wakil tadi, ada diskon yang diselenggarakan oleh PTA. Itu ada kepaniteraan dan kejurusitaan. Sudah ada 2 ya. enggak untuk mungkin yang dimaksud Mawar untuk internal kita itu kan untuk dari PTA. Kalau dari kita kan Pak Wakil nanti mungkin mewakili hakim, sudah ada diskusi hakim. Itu untuk pencerahan juga masyarakat tentunya karena di post di YouTube. Kemudian untuk hakim juga yang di pegawai kita sendiri ada nggak semacam acara yang kita nyari sharing morning yang untuk bahas-bahas tentang keperkaraan atau tentang hal-hal tentang apalah yang terkait dengan hukum itu Iya, tetap dilanjutkan nggak Iya, tahun iya. yang besok itu untuk tahun yang ini? sharing morning tetap dilanjutkan, termasuk ada itu Pak, ada Sapa Mas Gundul. Ya, itu kan juga untuk melayani masyarakat tentang Itu dengan siapa itu? Ada kerjasama nggak atau kita internal? kalau Sapa Mas Gundul itu narasumbernya kan dari hakim. Dari hakim. J. Tak kerjasama dengan siapa itu? Dengan Kerjasama Radio Daksinarga. dengan Radio Daksinarga Iya, Radio FM ya. Daksinarga, iya. Kak itu kan dengan luar, dengan kita sendiri, kita action sendiri, mencerahkan teman-teman kita sendiri dan juga kepada masyarakat yang sharing morning yang untuk itu loh kita lanjutkan atau enggak yang soalnya kan saya beberapa kali lihat di YouTube kan, oh ada luar biasa ini sharing morning, ada Pak Hakim, ada Bu Hakim yang membahas tentang keperkaraan. Tahun ini atau tahun berikutnya tetap mau dilanjut atau bagaimana itu? Iya Pak, untuk sharing morning yang tentang keperkaraan nanti dari hakim tetap kita lanjutkan Pak. Ya. Oke. Nanti untuk kebutuhan kita sendiri dalam dan untuk masyarakat. Ya, itu kan kaitan dengan hukum juga kan, pelayanan kepada hukum, Iya, baik iya. untuk konsumsi kita sendiri juga konsumsi kepada masyarakat Iya Pak. yang lain. Kalau untuk Mawar sendiri sekarang kan di unit kerja apa? Ke sekretariatan. Kan? Sekretariatan Pak. Pernah nggak dicerahkan oleh Pak Sekretaris? Dicerahkan. Acara-acara mungkin yang tadi dibilang oleh Pak Panitera, Pak Wakil, ada sharing morning, ada diskusi yang untuk ke sekretariat itu sudah atau belum untuk mungkin pernah nggak di sharing morning itu membahas tentang ke sekretariatan? Untuk Seingat Mawar gimana? sharing morning sendiri sih untuk sekretariatan Yang kaitannya bukan yang melalui sekretariatan, yang kaitan dengan umum, maksudnya bukan hukum, tapi umum. Pernah nggak di sharing morning itu terjadi? Tanya aja ke Pak Iya Sekretaris nih, karena lupa. tanya aja ya Pak. Gimana nih Pak Sekretaris? Pernah enggak itu Pernah untuk nggak sih? penanganan apa gitu untuk Kalau kesehatan? untuk tahun 2022 nampaknya jadwalnya kemarin sudah terlalu padat Pak. 2023 kemudian kita pola
kalau diberi kesempatan dari sekretariat nanti dengan PPNPN dan semuanya, saya berniat untuk memberi pencerahan kepada tim sekretariat Nanti bisa ini. digilir gitu ya, dioplos. Kalau diberi peluang untuk waktu untuk itu nanti kita harus kita jadwalkan itu Pak. Kami siap saja dan mudah-mudahan itu juga memberi sebuah semangat di situ, baik untuk PPNPN, baik untuk tenaga sekretariat semua, supaya kekompakan itu juga tetap akan terjaga, dan itu harapan kami. Dan nanti ada ilmu-ilmu yang baru atau sebuah informasi-informasi yang terkini, itu ajang untuk memberikan informasi itu, menyelesaikan masalah-masalah kalau memang itu perlu diselesaikan bersama. Itu Pak. Mawar, saya kan masih agak ingat sebetulnya. Pak sekretaris ini kayaknya lupa. Tentang apa nih Pak? Kan pernah kalau nggak salah di YouTube-nya PA Wonosari itu beliau kan pernah menjadi host untuk apa itu, untuk ada waktu itu pemadam kebakaran di sini ya. Iya, Oh, K3 iya. Pak. Iya, K3 K3. itu kan untuk Itu kesehariatan. umum. Iya Umum sih ya? Pak. Iya. Kenapa sudah lupa? Padahal dia yang punya acara itu. Itu nyambung enggak dengan di kita, kerjaan kita Iya. nyambung enggak? Nah, coba tanya itu. Gimana Pak? Jadi di beberapa waktu lalu itu kan ada itu. Ada kita bupati Narasumber kedatangan dari- bupati. iya, Ya, bupati. Itu kaitannya dengan di kita itu apa itu? Kok sampai kita itu mengekspos itu ada enggak kaitannya? Ada nggak Pak kaitannya? Oh iya, Dengan lupa bupati, Pak. dengan Ingat saya waktu K3 ya, memang waktu itu kita mengundang dari BNPB ya waktu itu. Dan waktu itu saya jadi hostnya sendiri K3, dan itu juga sudah masuk di channel YouTube kita. Dan mudah-mudahan ke depan itu lebih ditingkatkan lagi, mungkin nanti besok dari mana saja lah yang bisa kita Malah Pak ambil. Bupati kan pernah, seingat saya malah pernah bicara tentang kesehatan, malah kita yang jadi hostnya itu, ya kan? Oh iya, Itu ya, masuk Pak nggak itu? Bupati ya. Ya. Kalau Itu kan kesehatan, untuk ya masuk Pak kesehatan. nanti. Itu kan untuk- Kebetulan hostnya Bapak sendiri tadi. Saya enggak. Iya betul. Iya iya iya. Nah, kita yang jangan sampai yang kita kerjakan itu bermanfaat. terkeluar dari koridor kita. Oh, iya. Ada sambung menyambungnya. Jadi kalau udah nyambung ya kita sambung-sambungkan. Iya. Gimana Mawar, kalau ada lagi yang mau ditanyakan? Tapi silakan. penting sih Pak, kalau misalnya pemadam kebakaran itu kan tips-tipsnya itu bagus. Iya. Keselamatan, kesehatan kerja itu kan harus kita jaga kan. Iya, betul. Atau dari ini teman-teman mahasiswa kalau ada di sini Ada yang mau pertanyaan ditanyakan mungkin? nggak? Harapannya mungkin dari orang luar, dari mahasiswa. Kalau mau pencerahan lihat aja di YouTube-nya PA Wonosari, itu lengkap. Iya. Ilmuwan atau tausiah ada, rohani, jasmani, akli. Iya. Dan tidak lupa Pak, kita juga pelayanan kita juga ada di MPP Pak. Oh, iya. Iya. Apa itu MPP? MPP itu Mall Pelayanan Publik. Jadi atau disampaikan aja ke Pak Panitra. Pak Panitra mungkin Kedepannya seperti Ke apa depan. sih MPP itu? Iya. Kan mungkin banyak masyarakat yang yang tahu. belum tahu itu. Kita Kalau menghadirkan itu apa sih yang kita tawarkan ke masyarakat Iya. di MPP itu ya. Iya. Kalau kita ngapain ke kantor kalau di sana ada? Iya, Nah, gitu-gitu. lebih mungkin lebih membaur dengan masyarakat kan, makanya kenapa kita ada di MPP Nah, juga gitu. Tanya itu nanti apa itu yang ditangani oleh MPP kita Iya. ada buka di sana itu seperti apa? Bagaimana Pak? Kenapa kita ada di MPP dan apa aja sih yang kita sediakan di sana? Iya ya, gini Mbak Mawar. Kita buka apa itu namanya, loket atau apa ya? Iya. Atau counter atau apa layanan di MPP itu mall pelayanan publik, itu kerjasama kita dengan apa itu, dengan dinas penanaman modal Pak, yang di sana Iya. itu yang mengelola MPP itu. Iya, betul. Kita di sana membuka layanan yaitu informasi, ya nanti layanan informasi, lalu pendaftaran secara online atau e-code. Nanti di situ kalau seandainya memang ada yang mau mendaftarkan melalui sana, kita ya hanya membantu atau mendampingi dalam pembuatan gugatan mandiri. Kalau nanti kan harus buat sendiri. Kalau di kantor kan sudah melalui Posbakum, bisa dibantu oleh Posbakum. Selanjutnya setelah pendaftaran nanti ada pengambilan produk.
Nanti pengambilan produk yaitu sudah orangnya sudah memberitahu dulu kalau mau ngambil produk di sana. Ya. Layanan kita baru ini ya, informasi pendaftaran online dan pengambilan produk. Oh, jadi sementara MPP kita buka counter di MPP itu bersama dengan pemerintah daerah Gunung Kidul tentang informasi. Iya. Terus kemudian Pendaftaran kalau buka pendaftaran gugatan bisa di sana. Itu ya bisa, tapi secara online, Pak. Online ya, yang Ya, online online, bisa, ya. plus nanti pembuatan gugatan secara mandiri Ya, dibantu oleh ya, petugas ya, yang ada di sana. ya. Plus pengambilan produk. Ya, Syaratnya ketika setelah ditangani di sini harus pesan gitu Pak ya, Ya, pesan ya, dulu ya, di ya. kantor bahwa Pak nanti produknya mungkin apa putusan atau penetapan saya ambilnya di MPP, MPP. ya. Ya, Berarti ya, ya. kita sudah siap gitu Pak ya. Iya, iya. Jangan-jangan nanti masyarakat salah paham. Jangan-jangan lah tiba-tiba ke sana saya mengambil produk. Ya tidak ada Pak Bu, kita kan kantornya kan di sana. Jangan-jangan protes. Tapi sudah kita jelaskan harus ngomong dulu memang produknya mau diambil di MPP kurang lebih tanggal sekian Iya, gitu kan ya. Jadi iya, kita iya. bisa ngomong kepada petugas. Iya. Itu Mawar ya. Ada Iya. lagi yang mau ditanyakan Dan- mungkin yang belum dipahami. Iya, dan jangan lupa bahwa MPP-nya itu ada di mana gitu Pak. Iya. Ngomong MP Pak MPP. Iya. Di mana sih itu? MPP Mall Pelayanan Publik itu ada di Terminal Daksinarga lantai 2. Mawar pernah ke sana? Pernah Pak? Pernah. Ngapain di sana? Peresmiannya? Peresmian. Peresmiannya. Iya, sudah kemarin kita juga tengok-tengok jalan-jalan ke sana. Lumayan, semua sudah Iya. ramai. Apalagi ada warung-warung, ada baksonya sekarang. Iya. Menambah ramainya. Iya. Dan di sana juga bukan cuma Pengadilan Wonosari, banyak-banyak instansi di Semua sana. instansi Iya. perwakilan di Gunung Kidul. pemerintah kabupaten Iya. ada di sana Iya, perwakilannya. ada di sana. Oke, Pak. Ada lagi yang mungkin closing statement dari para narasumber kalau memang ada kita tunggu. Iya, atau Bagaimana Pak mungkin Ahmad dulu? Oke, sebagai closing statement ya, bahwa apa yang telah kita capai di tahun 2022 ini sebenarnya sebagai pelecut kita, motivasi kita untuk terus berusaha meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Artinya kita jangan cepat berpuas diri dengan capaian-capaian yang ada, tapi jadikan capaian yang ada itu sebagai bahan untuk lebih memotivasi kita meningkatkan pelayanan ya. Karena bagaimanapun kata orang kalau kita berhasil dipuji itu biasa, artinya jangan sampai pujian itu membuat kita terbang, tapi kalaupun kita ada salah dicaci jangan membuat kita tumbang gitu kan, biasa-biasa aja, jalani aja dan terus semangat ya, tetap kompak agar excellent nanti ke depannya. Begitu. Pak Panitera ada? Kalau saya semboyan KSE itu Pak, kompak, semangat dan excellent itu untuk melayani masyarakat, gitu aja. Closingnya begitu. Iya, KSE untuk melayani Iya. masyarakat. memberikan Pak pelayanan kepada Sekretaris. masyarakat. Kalau dari sekretariat kami tetap komitmen untuk dari Superton Unit segala sesuatu yang kebutuhan untuk sarana dan segalanya untuk kantor, pelayanan untuk tenaga-tenaga kantor, kami siap untuk mendukung dan untuk siap untuk mensukseskan Pak. Oke. Ada 3 ya, Mawar ya. Pak Wakil ngomong jangan cepat puas. cepat puas. Cari kepuasan lah. Lain gitu. Jangan cepat puas. Iya. Kemudian yang penting itu terjadi, kepuasan itu bisa lebih terjadi lagi jika kita kompak dan semangat, Pak Panitera kan. Iya. Dan Kalau Pak jangan, Sekretaris kan gimana? dan itu tadi Pak, kalau misalnya kalau misalnya ada kesalahan juga jangan tumbang gitu. Nah, ya intinya kan jangan berburu ke apa cepat-cepat puas dulu. Iya. Berarti kan cari kepuasan yang lain lagi. Nah, Untuk nanti itu syaratnya ya harus kompak itu, kompak Iya. semangat agar menuju bisa excellent. excellent. Nah, itu semua nanti disediakan oleh Pak Sekretaris kan tadi ngomongnya mendukung. Berarti kan Mendukung. yang Support system. menyediakan sarana itu semua adalah Pak Sekretaris. Catat itu. Aduh. Catat kalau enggak nanti ditagih. Oke, kalau sudah ini ya
Tidak akhiri. kerasa Pak sudah di penghujung acara dan kita applause dulu untuk para pimpinan kita ini yang sudah memaparkan apa saja yang ada di Pengadilan Agama Losari selama 2022 gitu. Harapan-harapan ke depan Harapan-harapan sudah ke disampaikan. depan. Semoga kita tetap bisa eksis Iya, selamat akhir sampai akhir tujuan. hingga akhir hayat. Oke, baik Pak. Mungkin kita tutup aja. Oke. Ya, terima kasih untuk seluruh penonton Pengadilan Agama Losari. Kita akhiri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.